Chandra, Acarya, di dunia ini tidak ada yang mengerti kakakku dibanding aku. Aku tahu namanya akan tertulis dengan tinta hitam dalam sejarah India. Dia akan diingat sebagai raja yang paling kejam, paling licik dan paling egois dalam sejarah. Tapi ada satu kebaikan di dalam kehidupannya yang hitam. Ketulusan hatinya dan kasih sayangnya kepada adiknya. Aku memohon kepadamu, Chandra. Aku mohon ampunilah jiwanya. Demi kasih sayangku kepada kakakku. Durdara, kau tidak sedang memintaku untuk mengampuni jiwa Danananda. Tapi ini penghinaan kepada Acarya Chanakya dan pengorbanan dari begitu banyak orang yang tidak berdosa. Jika aku mengampuni Danananda hari ini, apa gunanya meditasi Acarya selama bertahun-tahun? Juga usaha kita untuk bisa memenangkan peperangan melawan ketidakadilan ini. Aku pasti akan mengakhirinya hari ini. Ya! Chandragupta, lepaskan dia. Acarya, kenapa kau menerima permintaan darinya? Siapakah yang menjadi lawanmu? Dia adalah Raja Magadha Danananda. Tapi pria tidak berdaya di hadapanmu ini bukanlah raja dari Magadha. Tapi jelas dia adalah kakak dari istrimu. Karena itu, dia pantas mendapatkan satu kesempatan. Selama ini dia hidup sebagai Maharaja Magadha yang sangat kejam. Mungkin saja, sebagai orang biasa, dia bisa menyesali semua kesalahannya. Jikapun nanti dia tidak menyesalinya. Sekarang kau adalah Maharaja Magadha. Beri dia hukuman eksekusi. Tapi Acarya, ini adalah perintah gurumu, Chandragupta. Baiklah Acarya. Aku akan mengampuni jiwanya. Tapi dengan satu syarat. Aku, Chandragupta Maurya, menyatakan di hadapan seluruh rakyat Magadha bahwa mulai hari ini juga Raja Magadha sebelumnya, Danananda, akan diasingkan dari Magadha. Aku mengampuni Danananda dengan satu syarat, bahwa Danananda tidak akan pernah lagi untuk menginjakkan kakinya di tanah Magadha ini. Jika dia berani melakukannya, maka aku sendirilah yang akan memberinya hukuman eksekusi. Lancang sekali kau. Beraninya kau mengasingkan Raja Magadha dari kerajaannya sendiri. Amatya, guruku telah mengajariku bahwa seseorang yang terpelajar harus dihormati. Bahkan jika orang terpelajar itu seperti dirimu. Jadi dengan segala hormat, aku ingin mengingatkan kepadamu bahwa Danananda bukan lagi Maharaja Magadha. Tapi aku, Chandragupta Maurya. Chandragupta! Amatya, kendalikan amarahmu ini. Karena roda kehidupan masih berpihak kepadanya. Jadi biarkan dia bicara. Ingatlah ini baik-baik, Kerdil. Perang ini masih belum berakhir. Karena dalam peperangan itu, yang tertulis adalah ajalmu.
Ini yang harusnya dirasakan orang jahat sepertimu. Akhirnya Magadha bebas dari kekejamanmu. Hari ini, rakyat Magadha telah bebas dari cengkeraman raja yang kejam dan penindas. Sekarang waktunya bagi raja yang peduli pada kesejahteraan dan ingin melindungi rakyatnya yang akan duduk di singgasana Magadha, yaitu Chandragupta Maurya. Hidup Maharaja Chandragupta! Hidup Maharaja Chandragupta! Hidup Maharaja Chandragupta! Hidup Maharaja Chandragupta! Aku tahu, Maharaja. Takdir telah membawa kita pada situasi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tapi percayalah kepadaku, Amatya Raksasa berjanji kepadamu bahwa aku akan membalaskan semua dendamu. Kita akan rebut kembali semua hal yang telah dirampas dari kita. Percayalah pada kesetiaanku, Maharaja. Kesetiaan. Tahukah kau, Amatya, apa masalahmu? Kau hanya bisa memberikan bukti kesetiaan dan kehormatanmu. Tapi aku ingin solusi dari masalahku saat ini, bukan hanya kesetiaanmu. Pengkhianat itu pasti sedang bersiap-siap untuk bisa duduk di singgasanaku, Amatya. Dan setelah dia duduk di singgasanaku, semua akan berubah. Seluruh negeri akan mentertawakanku bahwa Danananda yang berkuasa tidak terkalahkan kini menjadi bahan tertawaan seluruh orang. Tidak, Maharaja. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Apa yang tidak akan kau biarkan, Amatya? Bagaimana kau akan menghentikannya? Kau belum pernah bisa menghentikan Chandragupta. Dia merampas harga diriku dan kehormatanku, dan kau tidak bisa menghentikannya. Dia mengusirku dari kerajaanku sendiri, kau tidak bisa menghentikannya. Aku menganggapmu sebagai investasi terbesar dalam hidupku ini, Amatya. Tapi kau ternyata hanyalah sebuah beban yang menghambat diriku. Salahku sendiri karena aku bergantung pada orang lain untuk melindungi singgasanaku. Tapi sekarang aku tidak membutuhkan siapapun lagi. Bahkan tidak dirimu, Amatya. Ayolah Chandragupta, naiklah ke singgasanamu. Apa yang kau lakukan, Chandragupta? Maafkan aku, Acarya. Tapi bagaimana aku bisa duduk
di atas singgasana itu. Kau sudah memilihku untuk menjadi Raja India yang bersatu dan memulai bab baru untuk negeri kita ini. Kau menggulingkan Danananda dari singgasananya dan kau memilihku untuk menduduki singgasana itu. Itu karena kau ingin mengakhiri Danananda dan ideologinya. Tapi Acarya, bagaimana bisa bab baru dan ideologi baru itu bersatu dengan singgasana lama ini? Ini bukan hanya singgasana, tapi ini adalah simbol anarki Danananda, simbol ketidakadilan dan simbol kekejaman yang terjadi di persidangan istananya selama bertahun-tahun. Jadi aku menghancurkannya, Acarya. Karena singgasana ini juga harus hancur bersama dengan Danananda dan ideologinya. Magadha akan memiliki ideologi baru dan juga singgasana yang baru. Singgasana yang melambangkan tentang kebudayaan, tradisi, dan ideologi yang baru untuk India. Dan kita akan membuatnya secara bersama-sama. Dari kata-katamu menunjukkan bahwa kau sudah memiliki bayangan mengenai ideologi apa yang akan kau cerminkan dalam singgasana Magadha yang baru. Benar, Acarya. Dan aku sudah membuat keputusan bahwa aku tidak akan naik ke atas singgasanaku hingga Magadha terbuka untuk seluruh wilayah India. Dan momen itu akan menjadi penanda awal dari formasi India bersatu. Baiklah, Stulbhadra, kita semua akan pergi ke seluruh India saat ini dan menyebarkan berita bahwa Magadha siap untuk menyambut seluruh negeri untuk penobatan Maharaja Magadha yang baru, Chandragupta Maurya. Naiklah Maharaja Chandragupta. Singgasanamu sudah menantimu sekarang. Singgasana ini mendapatkan kekuatannya dari kenangan.
Luar biasa. Belum pernah aku melihat singgasana seindah ini. Singgasana ini terbuat dari 5 elemen. Pertama adalah tanah dari Ibu Pertiwi. Elemen yang akan selalu mengingatkan kita kepada tugas kita untuk melindungi bangsa ini. Elemen kedua adalah belenggu besi. Belenggu yang menjadikanku pelayan saat aku masih kecil dulu. Dan itu akan selalu mengingatkan diriku kepada era baru ini bahwa anarki dan penindasan tidak akan ada lagi. Elemen ketiga adalah darahku. Darah yang mengalir di dalam tubuhku adalah milik orang tuaku. Dan ini akan selalu menghidupkan ideologiku. Elemen keempat adalah abu ini. Ini adalah sisa-sisa abu para pejuang dan para kesatria pemberani. Dan ini akan selalu mengingatkanku kepada arti dan nilai dari sebuah kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah elemen kelima, sindur sakral ini. Karena bukan hanya aku, tetapi juga kepada para penerusku yang akan selalu diingatkan bahwa Ibu Pertiwi adalah sesuatu yang terhebat. Chandragupta, waktunya bagimu untuk duduk di singgasana itu dan memulai era yang baru sekarang. Yaitu sebuah era yang didedikasikan untuk menyatukan India akan bangkit di bawah perlindungan dinasti Maurya. Hidup Maharaja Chandragupta! 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 Kau telah menghina kuncirku. Aku bersumpah, dengan kuncirku ini aku akan mengakhiri dinasti Nanda dan Ananda. Aku akan menggulingkanmu dari singgasana itu, dan aku akan mendudukkan penguasa yang layak. Konsep awal seorang raja diambil dari tanah. Ketika tanah disatukan dan juga dicetak, maka jadilah sebuah batu bata. Dan ketika jutaan bata saling menopang, maka terbentuklah sebuah istana. Dan itu menjadi esensi sebuah batu bata. Dan seorang raja hanya bisa memimpin sebuah kerajaan jika terhubung dengan rakyatnya. Itu berarti seorang raja yang besar harus bekerja sama dengan rakyatnya. Jika dia melupakan rakyatnya, maka raja itu telah menghancurkan dirinya sendiri melalui rakyat yang menjadi penopangnya, sehingga pilarnya akan runtuh. Begitu juga yang terjadi. Jika rakyat tidak mendukung rajanya, maka rakyatnya juga tidak akan hidup aman dan sejahtera. Itu sebabnya kesejahteraan dan juga keamanan dalam tata negara hanya didapatkan ketika raja dan rakyatnya bisa bekerja sama dengan baik. Ini pelajaranku. Takdirmu bergantung padamu.